Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita kembali bersaat teduh bersama di tempat ini. Di tempat kita masing-masing, mari kita sediakan hati kita bagi Tuhan, bagi Roh Kudus untuk bekerja seluas-luasnya di dalam kehidupan kita. Terkhusus hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang adalah rema dalam kehidupan kita. Mari saya undang kita semuanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Pagi ini kami membawa hati kami dengan syukur ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati semua kami dimanapun kami berada, jemaat GBI Afia Bapa. Kiranya kami boleh mendapat jamahan-Mu Tuhan. Kami mendapat kasih karunia-Mu yang luar biasa sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh beraktivitas. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tiliklah setiap hati kami Tuhan, supaya kami beroleh hati yang setia, hati yang taat, hati hamba yang Kau selalu cari dalam kehidupan kami. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Dengan segenap hati katakan sekali lagi. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima
sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, haleluya. Yang terbaik Tuhan, yang terindah bagimu, kami berikan kepadamu, Yesusku. Haleluya, sembah Kau Tuhan. Ini aku Tuhan, hati hamba yang Kau selalu cari di dalam hidupku. Tiada yang lain yang ku sembah, Engkau segalanya Tuhan. Terima kasih, kami bawa syukur. Ini persembahanku Tuhan, yang terbaik, yang tulus dari hatiku bagimu ya Tuhan. Yesus kami sembah, terima kasih. Haleluya. Teruslah pimpin langkah hidup kami Tuhan. Teruslah pimpin hidup kami Bapa. Hati yang selalu menyembah Engkau Tuhan. Hati yang mau taat akan kehendak-Mu. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam
pemimpin kami yang setia Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang empunya pelayanan di tempat ini, Bapa yang rindu setiap hati datang kepada Engkau Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, sesuai dengan tuntunan-Mu setiap hari Tuhan. Ya Tuhan, bajaklah setiap hati kami. Ya Tuhan, biarlah kami memiliki kerinduan yang dalam akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang memimpin setiap kami. Sebentar waktu kami dengar firman, kuatkan dan teguhkanlah setiap hati kami Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan setiap kami, iman kami di dalam mengiring Engkau Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau yang memimpin hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Pengurapan daripada kuasa-Mu, Roh-Mu. Ya Tuhan, Engkau yang menaungi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5 yang saya beri judul ingin menjadi terbesar. Saudara, firman Tuhan tertera di layar, mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara, setiap manusia pada dasarnya ingin menjadi besar. Dalam artinya berhasil, ya, berpengaruh atau dihormati, ya. Saudara, ini bukan suatu yang salah. Bahkan murid-murid Yesus pun memiliki keinginan seperti itu. Maka mereka itu bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Saudara, pertanyaan seperti ini sangatlah manusiawi. Tetapi kita membaca tadi Yesus tidak menolak ambisi mereka untuk menjadi terbesar. Tapi yang Yesus lakukan adalah Yesus mengubah arah ambisi itu. Yesus tidak berkata jangan ingin menjadi terbesar. Tapi Yesus memanggil seorang anak kecil dan kemudian menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yesus berkata, jika kamu ingin masuk, ya, menjadi terbesar dalam kerajaan Allah, ya, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, bertobat. Nah, saudara, kata bertobat ini dalam bahasa Yunani itu adalah metanoeo. Nah, ini artinya adalah meta, ya, berubah atau melampaui. Kemudian noeo itu artinya berpikir, ya, memiliki pengertian atau cara pandang. Jadi, saudara, dasar, ya, daripada kata bertobat ini adalah berubah pikiran, ya, berpikir secara berbeda atau mengubah arah cara hidup atau transform, saudara, ya. Jadi kata bertobat itu bukan sekedar menyesal atau berbalik dari dosa dan kesalahan, tetapi yang Yesus maksud adalah arah dan pola pikir yang berubah dari cara pandang dunia ke cara pandang kerajaan Allah. Saudara, murid-murid Yesus itu sebenarnya masih berpikir dalam sistem pola dunia. Siapa yang paling berpengaruh, ya? Siapa yang
bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus, ya, seperti permintaan ibu dari Yakobus dan Yohanes yang meminta kepada Yesus supaya kedua anaknya duduk di dalam kerajaan Allah, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri Yesus. Tetapi Yesus menjawab bahwa tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan Bapakku, yaitu orang-orang yang dapat minum dari cawan yang diminum Yesus. Cawan apa? Yaitu cawan penderitaan salib, ya. Saudara, Yesus itu ingin mereka, yaitu murid-muridnya, berpikir, ya, dengan cara baru, ya, bahwa kerajaan Allah itu tidak diukur dari siapa yang terbesar, siapa yang berkuasa, tetapi diukur dari siapa yang taat melakukan kehendak Bapa. Saudara, dunia modern itu selalu mengajarkan, ya, tentang kompetisi, ya. Ada persaingan, tetapi Yesus mengajarkan yang terbesar itu harus ada transformasi terlebih dahulu. Dunia berkata, raihlah sebanyak-banyaknya. Yesus berkata, berilah sebanyak-banyaknya. Dunia memuja pencapaian secara lahiriah, ya. Tetapi Yesus memuliakan perubahan batinia. Jadi saudara, bertobat itu berarti, ya, menggantikan standar dari nilai hidup, ya, dari keakuan atau keegoisan, ya, kepada ketaatan, dari ambisi pribadi, ya, kepada misi Allah, dari kesuksesan duniawi ke kesetiaan rohani. Contohnya, saudara, Rasul Paulus pernah mengejar kebesaran dunia, popularitas dunia. Tetapi setelah ia bertobat, ia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, bertobat itu adalah mengubah arah perjalanan hidup, ya, berbalik kepada Tuhan, tidak lagi mengejar posisi, ya, tetapi perkenan Tuhan, ya, tidak mengejar posisi tetapi mengejar perkenan Tuhan. Saudara, di sini Yesus mengajarkan cara paradoksal kerajaan Allah itu adalah bahwa dunia berkata yang terbesar adalah yang paling tinggi, tapi Yesus berkata yang terbesar adalah yang paling rendah. Kebesaran dalam pandangan Tuhan bukan soal status, soal kuasa atau soal prestasi, tetapi soal karakter, soal kerendahan hati, soal hati yang mau melayani Tuhan dan melayani sesama. Yang kedua, saudara, Yesus mengatakan untuk menjadi terbesar harus merendahkan diri seperti anak kecil. Yesus menempatkan seorang anak kecil dan berkata, barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saudara, makna anak kecil pada zaman Yesus itu adalah tidak punya hak apa-apa, tidak punya status atau kekuatan reputasi sosial. Nah, mereka itu sepenuhnya itu bergantung kepada orang tuanya. Jadi Yesus itu tidak sedang berbicara tentang kepolosan anak-anak, tetapi berbicara tentang ketergantungan dan kerendahan hati seorang anak yang tidak punya hak atau status apa-apa. Saudara, merendahkan diri itu bukan berarti minder atau pasif, melainkan sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Jadi harus sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Dalam dunia sekarang, saudara, kita diajarkan untuk menonjolkan diri, betul saudara? Maka itu banyak orang yang membangun personal branding melalui media sosial, Instagram, melalui TikTok dan sebagainya, ya, untuk menunjukkan kepada halayak ramai masyarakat siapa dirinya, ya, apa aktivitasnya dan sebagainya. Tetapi Yesus berkata bahwa yang terbesar
adalah yang merendahkan diri. Jadi bukan pesan Yesus untuk menyerah pada hidup ya saudara, ini lain ya, tetapi untuk menolak ya kesombongan rohani. Yesus tidak ingin murid-muridnya itu menjadi besar karena ambisi yang salah ya. Tetapi Yesus mau supaya murid-muridnya itu ya menjadi besar karena kasih dan ketulusan dalam melayani. Saudara, dalam pelayanan jangan hitung siapa yang terlihat ya, menghitung-hitung pelayanan ya, membanding-bandingkan saudara, tapi yang terpenting adalah ya Tuhan melihat siapa yang setia. Dalam keluarga juga, sebagai pemimpin dalam keluarga ya saudara, pemimpin sejati adalah yang melayani, bukan yang memerintah. Nah, dalam marketplace, dalam radang pekerjaan, kebesaran itu tidak diukur dari posisi, tapi dari sikap hati yang menghormati orang lain. Merendahkan diri adalah mahkota orang besar. Orang yang dianggap kecil di hadapan manusia bisa sangat besar di hadapan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kita mencari perkenan Tuhan. Nah, yang ketiga, Yesus mengingatkan untuk menjadi yang terbesar bahwa mampu menyambut ya anak kecil itu seperti menyambut Yesus. Yesus berkata, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Menyambut anak kecil artinya membuka hati bagi mereka yang lemah ya, bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang tak berdaya, bagi mereka yang tidak dianggap atau tidak bisa membalas apabila kita memberi. Berarti saudara melihat ya wajah Yesus dalam setiap pribadi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang lemah. Nah, saudara, di zaman era modern ini kita cenderung ya menghormati yang berpengaruh, kita cenderung ya menghormati orang kaya ya, bukan orang yang tak berdaya. Tapi Yesus berkata, justru ya di dalam kehidupan orang-orang tak berdaya inilah aku hadir. Saudara, kita tidak bisa mengaku mengasihi Tuhan jika tidak kita mengabaikan orang-orang kecil. Dan Matius di pasal 25 ayat 40 Yesus berkata, ketika kamu melayani yang paling hina, kamu melayani aku. Nah, saudara, dalam gereja ya marilah kita sambut ya semua orang yang datang tanpa pandang status. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya kita sebagai pengurus, sebagai orang-orang yang melayani. Kita welcome semua orang dari berbagai kalangan. Dan dalam rumah kita, saudara, mari kita hargai semua orang dalam keluarga. Ya, kita juga menghargai anak-anak kita, ya. Kita menghargai orang tua kita, bahkan kita menghargai pasangan kita, menghormati dia dan mengasihi mereka. Dan dalam masyarakat, dalam marketplace, saudara, kita peduli ya pada orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang ya dianggap tidak layak, saudara, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang butuh ditolong. Saudara, itu adalah tanda kebesaran sejati. Nah, saudara, jadi paradok kebesaran Yesus ya adalah membalikkan logika dunia. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Yang ingin menjadi pemimpin harus menjadi pelayan. Nah, kebesaran dalam kerajaan Allah bukan soal berapa banyak orang tunduk padamu, tetapi berapa banyak orang yang dikuatkan oleh kehadiratmu, berapa banyak orang yang diselamatkan oleh pelayananmu. Orang terbesar di mata Tuhan bukan yang memiliki banyak pengikut, tetapi yang paling taat, mengikuti Yesus dan melakukan kehendaknya, melakukan amanatnya. Saudara, di akhir renungan ini saya ajak kita untuk merenungkan 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah aku mengejar kebesaran menurut ukuran dunia atau menurut ukuran Tuhan?
Yang kedua, apakah aku sudah bertobat dari pola pikir ya aku yang dahulu? Apakah aku sudah meninggalkan kehidupan manusia lamaku dan hidup sebagai manusia baru? Yang ketiga, apakah aku sudah merendahkan diri seperti anak kecil dan belajar bergantung sepenuhnya pada Bapa? Yang keempat, apakah aku menyambut yang lemah seolah-olah aku menyambut Yesus Kristus sendiri? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat renungan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana menjadi yang terbesar di mata Tuhan. Bukanlah mengikuti pola-pola dunia yang mencari popularitas ya Tuhan. Tetapi justru menjadi yang terbesar, kami mau belajar untuk melayani. Kami mau belajar untuk mengasihi. Kami mau belajar untuk meneladani karakter Kristus. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa mendapat perkenan yang daripada Engkau. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan selalu menyertai dan membuat kami boleh menjadi orang yang berhasil. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat, untuk seluruh pemirsa, teman-teman yang mengikuti renungan pagi ini. Biarlah senantiasa dipelihara, dijaga, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Saudara, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati.